Hai Sobat Pesona, kali ini kita akan mendengarkan cerita rakyat dari Nusa Tenggara Timur, yaitu cerita legenda Lokenggerang, yang dalam bahasa Manggarai Nunduk Lokenggerang. Cerita pilu ini berasal dari Tanah Manggarai, tepatnya di Kampung Todo. Cerita rakyat legenda Nunduk Lokenggerang dikutip Nusantara 62 dari buku cerita rakyat Nusa Tenggara Timur, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1982. Nenek moyang orang Manggarai adalah 3 orang bersaudara yang berasal dari Minangkabau. Demi cita-cita suatu hidup yang lebih pantas, mereka berani merantau ke tanah orang. Tempat pertama yang mereka singgahi ialah Bima. Dari Bima, mereka meneruskan perjalanan menuju Manggarai. Di Manggarai, mereka mendarat di Werloka, suatu tempat yang dewasa ini terletak di Kecamatan Komodo. Mereka menetap di Werloka untuk beberapa tahun. Pada suatu waktu, timbullah wabah penyakit melanda Werloka dan daerah sekitarnya. Ketiga bersaudara ini memutuskan untuk pindah ke suatu tempat yang lain. Mereka menginginkan daerah baru yang aman dan sehat. Setelah berembuk, mereka menyetujui bahwa terpaksa mereka harus berpisah satu dari yang lain. Dalam perundingan ini, mereka terapkan pula bersama arah persebarannya masing-masing. Putra sulung menempati daerah matahari terbenam, yang bungsu menempati daerah matahari terbit, sedangkan yang tengah menetap di Manggarai. Yang dimaksud dengan daerah matahari terbenam dan matahari terbit ialah daerah Bima dan Ngada yang sekarang ini. Sebelum berpisah, mereka masih mengadakan lagi musyawarah yang terakhir. Dalam musyawarah ini ditetapkan bagaimana mereka mengadakan pesta tahun baru. Ditetapkan bahwa adik mereka yang menetap di Manggarai harus membunyikan gendang dan saudara-saudaranya akan mendengarkan dari tempatnya masing-masing. Kemudian mereka pergi ke daerahnya masing-masing. Setelah bertahun-tahun mereka itu berpisah, namun tak pernah terdengar bunyi gendang dari Manggarai. Pada suatu waktu terjadilah suatu bencana yang menimpa keluarga mereka masing-masing. Menurut dukun, bencana tersebut disebabkan oleh kelalaian mereka untuk mengadakan pesta penti. Berita ini kemudian disampaikan oleh saudaranya di Bima kepada adiknya di Manggarai. Dan diberitakan pula bahwa gendang yang akan dibunyikan nanti harus dibuat dari kulit seorang gadis. Dan seperti ramalan dukun, gadis itu berada di Kampung Doso, tepatnya di Manggarai. Pada waktu itu berita itu diterima di Manggarai. Si bungsu yang tinggal di Manggarai telah pindah ke Kampung Todo. Di sana ia mendirikan sebuah rumah berbentuk lopo yang dalam bahasa mereka disebut Baruniang. Setelah menerima berita dari kakaknya di Bima, ia segera berangkat dengan seorang anaknya yang sudah dewasa menuju Kampung Doso. Mereka berada dalam perjalanan selama beberapa minggu. Di Kampung Doso, mereka memperhatikan semua anak gadis yang tinggal di situ. Kemudian muncullah seorang gadis yang panasnya cantik bagaikan putri salju. Seketika itu juga timbullah hasrat dari putranya yang merupakan calon raja muda Manggarai karena bapaknya adalah Raja Todo. Setelah itu mereka menemui orang tua si gadis itu dan menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu hendak ingin mempersunting putrinya. Nama gadis itu ialah Ena dan nama ibunya adalah Endang. Maksud kedatangan mereka disampaikan ibu kepada anaknya, tetapi Ena menolak karena bapaknya bukanlah seorang manusia biasa. Sesungguhnya bapak Ena adalah makhluk halus yang dalam bahasa Manggarai disebut darat. Penolakan ini menimbulkan rasa amarah dalam hati putra Raja Todo dan ia bertekad untuk menculik Ena. Mereka memikirkan suatu cara yang tepat agar berhasil menculik gadis Ena. Segala kebiasaan si gadis ini mulai dipelajari dengan teliti. Mereka berusaha mengetahui tempat kemana gadis itu biasa pergi. Dari semua keterangan yang diperoleh, mereka dapat mengetahui bahwa Ena biasa pergi mandi ke sebuah mata air. Mata air ini terletak pada lereng sebuah bukit. Ena melakukan kebiasaan ini pada setiap hari Jumat, sekitar jam 3 petang. Pagi-pagi benar mereka pergi ke tempat itu dan dengan cermat memperhatikannya. Lalu bersembunyi di antara semak-semak yang agak rimbun sehingga tak dapat terlihat dari tempat di mana gadis itu akan mandi. Tepat pukul 3 waktu setempat muncullah nona manis itu dengan wajah berseri-seri dan langsung mandi.
Ketika ia sedang duduk di atas sebuah batu, mereka tiba-tiba menyerbu dan menangkapnya. Batu tersebut dinamakan batu Sora karena setiap kali sang putri sehabis mandi, banyak sekali udang berkerumun untuk melalap habis ampas kelapa yang dipakai untuk mencuci rambut. Mereka kemudian membunuh gadis itu karena ia menolak menjadi Pramaisuri Pangeran Todo. Mereka lalu menggulutinya karena teringat pesan dari Bima. Tubuhnya dikuburkan di situ, tetapi kulitnya mereka bawa pulang untuk dijadikan kulit gendang. Sesampainya di kampung Doso, mereka memberitahukan kepada Ibu Endang bahwa mereka telah membunuh anak gadisnya. Merataplah sang ibu menyayangi anaknya, dan mereka berkata kepada ibunya, "Hei, jangan menangis. Kalau engkau menyayanginya, engkau akan kami bunuh juga supaya engkau mati bersama anakmu. Dan ingatlah, dari kulit anakmu akan kami buat sebuah gendang." Mendengar itu Ibu Endang kaget lalu memohon kepada rombongan Raja Todo agar bila gendang itu sudah selesai dibuat, kiranya ia diizinkan untuk memukulnya walau hanya 1 kali. Kemudian kembalilah rombongan Raja Todo. Sesampainya mereka di Todo, mereka membuat gendang kecil, lalu kulit wanita tadi mereka belit ke dalamnya. Akhirnya setelah selesai dibuat, mereka menabuhnya dan gendang itu berbunyi lokenggerang, lokenggerang, lokenggerang atau kulit manusia. Sedangkan ibunya menabuh gendang itu bernyanyi, welit waning laing loket molas loe, tutung but lokenggerang, tutung but lokenggerang. Waktu mereka menabuh gendang tadi, terdengarlah oleh kakaknya yang berada di Bima dan adiknya di Ngada. Lalu mereka menyiapkan diri untuk melakukan pesta tahun baru, yaitu pesta penti untuk menghormati leluhur mereka. Gendang tersebut digantung tersendiri dalam rumah adat Raja Todo hingga sekarang ini. Terima kasih Sobat Pesona, sekian dan terima kasih cerita rakyat Lokenggerang hari ini.